Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Din Zaki dengan NIM 0025219. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai materi dari neuroendokrin dan juga sistem indera. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai struktur anatomi dari substansia nigra. Jadi seperti yang kita tahu, substansia nigra itu merupakan bagian dari ganglion basalis. Ya, substansia nigra sendiri itu merupakan kumpulan neuron berpigmen yang terletak di mesencephalon atau bagian batang dari otak. Nah, kita dapat lihat struktur substansia nigra pada gambar gambar ini. Kita lihat bahwa substansia nigra itu dia terletak di antara tegmentum mesencephali dan juga di antara crus cerebri. Jadi di antara tegmentum mesencephali dan juga crus cerebri. Kemudian dia itu membentang di kedua sisi mesencephalon dengan warna yang cenderung lebih gelap. Kemudian dia itu masuk ke dalam ganglia basalis. Kenapa? Karena dia termasuk berperan penting dalam pengaturan gerakan gitu. Kemudian pada penyakit Parkinson sendiri itu dia itu terjadi kerusakan pada substansia nigra khususnya di pars compacta, sehingga itu menyebabkan produksi dopaminnya menurun dan itu menyebabkan pengaturan gerakannya itu terganggu dan juga muncul gejala-gejala seperti bradykinesia atau gerakan lambat, kemudian tremor atau juga rigiditas gitu. Ini bisa kita lihat pada gambar. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah saya akan menjelaskan mengenai struktur anatomi dari ganglia basalis. Jadi ganglia basalis sendiri itu adalah kumpulan nukleus substansia grisea yang terletak di dalam hemisfer cerebri gitu. Fungsinya apa? Jadi fungsi untuk dari ganglia basalis sendiri itu adalah pengaturan gerakan, kemudian motorik dan juga fungsi kognitif gitu. Nah, untuk komponen anatominya, jadi ganglia basalis itu punya 5 struktur penting begitu ya. Yang pertama ada nucleus caudatus, kemudian ada putamen, ada globus pallidus, ada nucleus subthalamicus, dan juga ada substansia nigra seperti yang dijelaskan pada nomor sebelumnya. Yang pertama kita akan membahas mengenai nucleus caudatus terlebih dahulu. Jadi bisa kita lihat pada gambar ini ya, nucleus caudatus dia tuh bentuknya cenderung seperti mendekati huruf C begitu ya. Kemudian nucleus caudatus sendiri itu dia juga terdiri dari tiga bagian, yaitu ada kaput, korpus, dan juga ada cauda gitu. Kemudian yang selanjutnya ada putamen. Ini kita bisa lihat di sini putamen. Nah, putamen itu letaknya dia lateral terhadap globus pallidus. Kemudian dia dipisahkan oleh nukleus caudatus dan juga kapsula interna, ini seperti yang dapat kita amati ya. Dan dia bentuknya cenderung lonjong atau mendekati bulat gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada globus pallidus. Nah, tadi kan kalau putamen itu lateral terhadap globus pallidus, sedangkan kalau globus pallidus sendiri dia terletak medial terhadap putamen gitu. Nah, nantinya si putamen dan juga globus pallidus itu dia akan bersama-sama membentuk nukleus lentiformis gitu. Kemudian selanjutnya ada nukleus subthalamicus. Nah, dia letaknya ada di bawah talamus dan juga di atas dari mesencephalon. Kemudian selanjutnya ada substantia nigra atau yang tadi sudah kita bahas, yang ini ya. Nah, substansia nigra sendiri itu dia terletak di mesencephalon, kemudian terdiri dari 2 part, yaitu pars compacta dan juga pars reticulata. Nah, untuk pars compacta sendiri dia itu berfungsi untuk menghasilkan dopamin, sedangkan kalau di penyakit Parkinson tadi itu, nah yang mengalami degenerasi itu dia adalah pars compacta, sehingga dia menyebabkan keterlambatan pada gerakan, kemudian tremor gitu ya, dan lain-lain, karena dia ada masalah di pars compactanya sendiri gitu. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur anatomi dari
batang otak. Jadi batang otak sendiri itu dia terbagi menjadi 3, yaitu midbrain, kemudian pons, dan juga medulla oblongata. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai midbrain atau mesencephalon. Nah, mesencephalon sendiri itu dia adalah bagian paling atas dari batang otak yang menghubungkan pons dengan diencephalon. Nah, itu panjangnya sekitar 2 cm, tapi di dalamnya itu terdapat banyak syaraf dan juga nukleus yang penting. Nah, secara anatomi sendiri, mesencephalon itu dapat dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu dari posterior ke anterior. Yang pertama ada tectum atau atap dari mesencephalon. Dia letaknya di belakang dari aqueductus cerebri. Kemudian dia terdiri dari 4 tonjolan yang disebut dengan corpora quadrigemina. Kemudian tectum sendiri itu dia terdiri dari sepasang colliculus superior, di mana dia fungsinya untuk refleks visual, dan juga ada colliculus inferior yang sepasang juga dan fungsinya untuk refleks auditorik gitu. Kemudian setelah tectum dia juga ada tegmentum. Tegmentum ini letaknya di depan dari aqueductus cerebri dan dia di belakang dari substantia nigra. Dia tuh di sini terdapat banyak nukleus dan juga traktus. Nah, salah satunya tuh ada nukleus nervus 3 atau oculomotorius, di mana dia letaknya itu setinggi collicus superior. Dan dia berisi neuron motorik yang aksonnya akan membentuk nervus 3 atau oculomotorius, di mana fungsinya itu untuk menggerakkan sebagian otot bola mata dan juga mengangkat kelopak mata atau musculus levator palpebris superior. Kemudian juga ada nukleus nervus 4 atau trochlearis, di mana ini dia letaknya setinggi dari collicus inferius dan aksonnya akan membentuk nervus 4 atau trochlearis begitu, di mana fungsinya itu untuk menginervasi musculus obliquus superior gitu. Kemudian ada nukleus suber, formatio reticularis, dan juga ada tractus ascendens dan juga descendens gitu. Kemudian selain tectum tegmentum ada juga basis pedunculi, di mana itu letaknya paling anterior dan dia berisi serabut motorik yang turun dari cortex cerebri menuju ke batang otak dan juga medulla spinalis. Dia terdiri dari tractus corticospinal, tractus corticobulbar, dan juga tractus corticopontine. Kemudian di antara tegmentum dan juga oculus cerebri tadi itu terdapat substantia nigra, di mana substantia nigra yang seperti disebutkan tadi itu dia memiliki 2 part, yaitu compacta dan juga reticulata gitu. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai pons paroli. Jadi pons paroli sendiri itu dia adalah bagian tengah dari batang otak atau truncus encephalicis yang letaknya dia di bawah dari mesencephalon, di atas medulla oblongata, dan juga di depan atau anterior dari cerebrum. Kemudian ciri khasnya itu dia tampak tuh seperti tonjolan besar yang menonjol. Kemudian di permukaan pons paroli sendiri itu juga dia didapat sulcus basilaris atau garis di tengah pons gitu, dimana nanti fungsinya tuh dia menjadi tempat letaknya dari arteri basilaris gitu. Kemudian di pons ini juga terdapat batas-batas, ada batas atas, batas bawah, di mana batas atas itu dia disebut sulcus pontomencephalicus, yang batas bawah sendiri yaitu berbatasan dengan medulla oblongata. Kalau atas tadi dengan mesencephalon, kalau yang bawah dengan medulla oblongata, dia disebut yang bawah disebut pontomedullaris. Nah, dari sulcus pontomedullaris ini tuh dia akan keluar ada 3 nervus, yaitu ada nervus abducens, facialis, dan juga vestibulo-cochlearis gitu. Kemudian pons ini juga dibagi secara melintang, yaitu ada 2, ada basis pontis dan juga ada tegmentum pontis. Untuk basis pontis atau bagian ventralnya itu dia berisi tractus corticospinal, yaitu dia jalur motorik menuju ke medulla spinalis. Kemudian ada tractus corticobulbaris, yaitu jalur motorik menuju nukleus saraf kranial, dan juga ada nuclei pontis atau nukleus pontis, di mana nukleus pontis ini dia menerima informasi dari korteks cerebri dan juga meneruskannya ke cerebellum.
Kemudian ada basis pontis, ada tegmentum pontis. Kalau tegmentum pontis itu dia letaknya di dorsal atau bagian belakang dari pons faroli. Kemudian di dalamnya tadi terdapat formatio reticularis, lemnicus medialis dan juga lemnicus lateralis gitu. Nah, seperti yang disebutkan tadi itu di nukleus itu di pons faroli sendiri itu dia keluar nukleus dari saraf kranial, yaitu ada nukleus ada nervus trigeminus, nervus abducens, nervus facialis dan juga nervus vestibulocochlearis. Dimana kalau yang trigeminus itu dia berfungsi untuk sensorik wajah, untuk abdusen tuh dia menggerakkan mata ke lateral, kemudian untuk facialis tuh sebagai ekspresi wajah dan juga pengecapan 2/3 dari anterior lidah. Kalau vestibulocochlearis sendiri dia untuk pendengaran dan juga keseimbangan begitu. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai medulla oblongata. Nah, medulla oblongata atau sumsum lanjutan ini tuh dia di bagian paling bawah dari batang otak yang menghubungkan si pons faroli tadi dengan medulla spinalis. Nah, kalau batas atasnya itu dia dinamakan sulcus pontomedullaris, yaitu dengan si pons. Kalau di bawah itu dia setinggi foramen magnum dan juga berlanjut menjadi medulla spinalis gitu. Untuk anatominya sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu anatomi eksternal dan juga internal. Untuk eksternalnya sendiri ada permukaan yang ventral dan juga permukaan yang dorsal. Untuk permukaan ventral ada yang pertama ada visura mediana anterior, yaitu alur di garis bagian tengah. Kemudian yang kedua ada piramis medullae, dia adalah tonjolan memanjang di kanan dan kiri visura yang fungsinya itu sebagai jalur motorik dari korteks ke medulla spinalis gitu. Kemudian ada decussatio pyramidum, di mana itu terletak di bawah media oblongata. Nah, fungsinya itu dia karena di sini dia terdapat banyak sekali serabut kortikospinal yang menyilang. Jadi di sini tuh alasannya kenapa otak kanan tuh dia bisa dapat mengontrol tubuh kiri dan otak kiri dapat mengontrol tubuh bagian kanan, begitu karena terdapat persilangan dari kortikospinalnya. Kemudian yang keempat ada oliva, yaitu tonjolan oval di lateral piramid, di mana ini berperan dalam koordinasi gerakan dan hubungan dengan cerebellum begitu. Kemudian untuk permukaan dorsal sendiri atau bagian belakang itu terdapat tuberculum graciale yang berisi nukleus gracilis. Kemudian ada tuberculum cuneatum yang berisi nukleus cuneatus gitu. Keduanya itu dia berfungsi untuk menerima informasi berupa raba, vibrasi dan juga propriosepsi sadar gitu. Kemudian untuk anatomi internalnya sendiri, medulla itu memiliki tegmentum medullae yang berisi formatio reticularis, nukleus saraf kranial, dan juga jalur sensorik dan juga jalur motorik gitu. Kemudian untuk nukleus saraf kranial yang ada di medulla itu dia ada yang pertama nervus glossopharyngeus, yaitu fungsinya untuk menelan dan juga pengecapan sepertiga dari posterior lidah. Kemudian ada nervus vagus yang fungsinya sebagai parasimpatis organ toraks dan abdomen dan juga fungsi menelan dan juga fonasi. Kemudian ada nervus accessorius, yaitu di bagian kranial, fungsinya itu dia untuk membantu nervus vagus. Kemudian ada nervus hypoglossus, dia fungsinya untuk menggerakkan lidah gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai vaskularisasi dari Willisi sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai circulus arteriosus Willisi. Jadi apa sih circulus arteriosus Willisi itu? Jadi itu adalah rangkaian pembuluh darah arteri yang letaknya di dasar otak dan juga membentuk suatu lingkaran. Nah, fungsinya itu dia menyediakan sirkulasi kolateral, yaitu jalur alternatif aliran darah ke otak. Nah, dengan adanya hubungan antar pembuluh darah tersebut, apabila terjadi penyempitan atau penyumbatan di salah satu arteri, darah masih dapat dialirkan melalui pembuluh darah yang lain sehingga suplai darah ke jaringan otak itu tetap ada begitu. Nah, untuk sirkulasinya sendiri itu dia ada dua sumber darah utama yang masuk ke otak. Yang pertama ada sistem karotis interna, yaitu dari depan, di mana nanti darah itu naik melalui arteri karotis interna kanan dan juga arteri karotis interna kiri. Nah, kemudian dia akan membentuk
arteri cerebri anterior kanan dan juga kiri. Ya, di mana nanti keduanya itu dihubungkan oleh arteri communicans anterior gitu. Kemudian untuk yang kedua itu ada sistem vertebrobasilar, yaitu dari belakang, dimana nanti arteri vertebralis kanan dan kiri itu bergabung menjadi arteri basilaris. Kemudian arteri basilaris sendiri dia bercabang menjadi arteri cerebri posterior kanan dan juga kiri. Nah, nanti arteri cerebri posterior itu dihubungkan ke carotis interna oleh arteri communicans posterior gitu. Nah, gambarnya kita bisa lihat pada diagram pada gambar tersebut ya, gambar di layar tersebut. Nah, untuk jelasnya kita bisa lihat dari diagram pada layar tersebut. Selanjutnya saya akan membahas mengenai nervus cranialis yang nukleusnya berhubungan dengan pons, atau tempat keluarnya itu dia berhubungan dengan pons. Yang pertama ada nervus 5 atau nervus trigeminus. Nah, nervus ini itu dia tempat keluarnya ada di brachium pontis. Untuk fungsinya sendiri itu dia sebagai sensorik wajah, kemudian